Memasuki kala Eosen dan Miosen, Tuhan Allah rendam Taman Eden tanah Papua ini selama kurang lebih 30 juta tahun dalam Samudra Pasifik. Tujuannya cuma dua. Pertama, agar binatang-binatang buas itu benar-benar musnah dari daratan tanah Papua. Dan yang kedua, agar suatu saat Tuhan Allah mau tempatkan manusia pilihannya di atas Taman Eden tanah Papua. Akhir kala Miosen dan Pliosen, dunia memasuki kehidupan baru dalam kala Pleistosen. Mulai zaman ini, Tuhan Allah berpikir untuk mencoba pindahkan wujudnya dalam bentuk yang nyata. Kepada para malaikatnya, Tuhan mengatakan, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Kejadian 1 ayat 26. Dan selanjutnya Tuhan Allah menciptakan manusia-manusia purba. Manusia purba ini berkuasa di atas bumi antara kurang lebih 1.808.000 hingga 11.500 sebelum Masehi. Manusia-manusia purba itu antara lain dinamai dengan Sahelanthropus thechadensis, Ororhyntugenensis, Ardipithecus kadaba, Ardipithecus ramidus, Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus bahrelghazali, Australopithecus africanus, Australopithecus garhi, Paranthropus aethiopicus, Paranthropus boisei, Paranthropus robustus, Kenyanthropus platyops, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo georgicus, Homo erectus, Homo kepranensis, Homo atesor, Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, Homo neanderthalensis, Homo sapien idaltu, Homo sapiens atau Cro-Magnon, Homo sapien sapien, Homo wajakensis, Homo soloensis, Homo floresiensis, Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Neanderthal, dan lain-lain. Hasil kebudayaan manusia purba ini dapat Anda pelajari dalam pelajaran arkeologi SMP dan SMA, khususnya di zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Manusia-manusia ini hidup tidak menetap dan mengandalkan batu-batu kasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih jelasnya, Anda bisa baca dalam tabel 8 buku Mapia. Entah karena alasan apa, Tuhan pun bosan dengan manusia-manusia purba ini. Rombongan pertama Tuhan Allah musnahkan pada kala Pleistosen bawah. Rombongan kedua Tuhan Allah tenggelamkan pada kala Pleistosen tengah, dan sisanya Tuhan musnahkan di akhir kala Pleistosen atas atau di zaman Holosen awal. Sekalipun sudah dibasmi, di zaman Nabi Nuh masih ada manusia-manusia purba yang dikenal dengan nama Neanderthal yang menghuni di wilayah Irak dan Iran. Rombongan manusia purba ini pun dibasmi dengan air bah, dan tak ada yang selamat kecuali keluarga Nuh yang terlanjur kawin dengan manusia purba dan kemudian hari mendirikan Menara Babel. Di awal zaman Holosen, inilah Tuhan Allah melihat rumahnya yang sesungguhnya. Tuhan melihat tanah Papua sungguh sangat indah dan mempesona. Dia sudah terlepas dari benua Australia yang menopanginya selama ratusan juta tahun lamanya. Kepala burung cendrawasih yang ada di daerah Sorong, penampung makanan di wilayah Fak-Fak,
leher dibintuni Nabire dan sekitarnya. Sayap kiri dan kanan berada pada Pulau Yapen dan Biak Numfor. Jantung di wilayah Mewodide, perut di wilayah Tembagapura dan sekitarnya, dada dan punggung di wilayah Jayawijaya, Jayapura dan Vanimo. Kaki dan ekor di wilayah Asmat, Merauke dan Papua Nugini yang sudah lama merdeka. Sedangkan pohon yang menopang burung ini bisa bertengger dengan aman, yaitu benua Australia dan Selandia Baru. Tuhan juga menghiasi kepala burung dengan menurunkan gunung-gunung terindah dari kota Atlantis atau lempeng Atlantik menjadi kepulauan Raja Empat Sorong. Di dalam tanah Papua, Tuhan sudah simpan berbagai kekayaan alam yang berlimpah untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Amerika, Jakarta, atau Korea. Semua kekayaan alam yang ada di atas tanah Papua bukan untuk digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan 1-2 orang, tetapi Tuhan simpan agar dapat dipakai demi kepentingan umat manusia. Bagian berikut kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia-manusia pertama di bumi dari atas daratan Irak dan Iran. Di awal zaman Holosen, kurang lebih 10.000 tahun yang lalu, Roh Allah melayang-layang di atas muka bumi dan melihat begitu banyak manusia purba yang sudah musnah. Banyak pula yang masih ada, di antaranya manusia purba yang dinamai dengan Neanderthal yang bermukim di wilayah Irak, Iran. Pada saat itu, Tuhan Allah berencana menciptakan manusia normal dengan maksud agar manusia itu dapat mengusahakan dan memelihara tanah ini dengan baik. Kejadian 2 ayat 15. Suatu hari, Tuhan Allah melihat wilayah Assyria, Mesopotamia ini berbentuk rahim seorang mama. Lihat gambar 34 dalam buku Mapia. Ada 4 sungai mengalir. Sungai Pison ke arah Hawila, Sungai Gihon mengelilingi wilayah Kus, dan Sungai Tigris dan Efrat yang mengairi daerah Asyur. Dari atas daratan Ur, Tuhan membentuk manusia-manusia pertama dengan tanah liat yang nantinya akan menjadi moyang bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Anak pertama dinamai Kus, yang menjadi moyangnya bangsa Kushoid. Dikenal ras tertua di atas muka bumi, tempat yang ia diami, kemudian dikenal sebagai wilayah Kus. Namun Tuhan pindahkan manusia ini ke Ethiopia. Turunannya sekarang banyak yang menetap di wilayah Afrika Selatan dan Afrika Barat. Anak yang kedua berkulit gelap terang, dan turunannya dikenali memiliki ras Negroid. Tuhan tempatkan orang ini di daratan Sahara Afrika. Anak ketiga dinamai Mongol, dan keturunannya dikenal dengan nama Mongoloid. Suku bangsa ini kemudian hari menyebar di wilayah Mongolia, Cina, Amerika, dan sebagian di Asia Tenggara. Anak keempat dinamai Wed, dan turunannya dikenal Wedoid. Tuhan tempatkan di daratan Asia Tenggara. Tak dapat dipastikan siapa moyangnya Kaukasoid. Apakah Nabi Adam? Jawabannya bukan, karena umurnya baru 6.000 tahun sebelum Masehi.
Jauh sebelum itu sudah ada bangsa berkulit putih yang sudah mendiami bumi. Dalam arkeologi, moyang bangsa Arya, Iran, Persian sudah hadir di zaman Paleolitikum hingga zaman Praneolitikum. Di wilayah Irak sudah menjadi rumah bagi budaya manusia purba yang dinamai Neanderthal. 65.000 hingga 35.000 tahun sebelum Masehi. Di lokasi yang sama ditemukan sejumlah kuburan Praneolitikum yang muncul sekitar 11.000 sebelum Masehi, awal zaman Holosen. Neanderthal, Irak, Iran, dan Adam berasal dari satu lokasi yang sama, yaitu dari lokasi Taman Eden dalam gambar 34 buku Mabia. Siapakah moyang bangsa Kaukasoid? Nah, untuk mencari tahu, di sini cukup kita tafsirkan nama Persian, Iran, dan Irak. Sedangkan Neanderthal kita langsung golongkan ke dalam manusia purba, terutama karena badannya yang tinggi raksasa dan berasal dari zaman Pleistosen. Dalam etimologi Arab, nama Irak berarti berkeringat, berakar dalam, berair dan subur. Persian dari kata Fars, yaitu salah satu kota yang paling tertua di negara Iran. Dan Iran dari kata Aryan berarti terampil, suka berkumpul secara teratur. Di sini saya tunjuk Irak sebagai manusia pertama karena namanya menunjuk pada pembentukan manusia pertama dari lokasi tanah yang subur, berair, dan berakar kuat. Mungkin hal ini berpengaruh kepada turunan Kaukasoid, bangsa kulit putih dari Eropa, yang telah memimpin peradaban dunia yang sudah maju di segala bidang kehidupan. Kehidupan manusia-manusia pertama ini berdampingan dengan para malaikat Tuhan, hanya tugas yang berbeda. Manusia bertugas untuk menjaga dan merawat bumi, dan para malaikat mengawal Tuhan Allah dalam letakkan fondasi kehidupan muka bumi ini. Setelah melihat dan menilai, Tuhan berpikir untuk memindahkan seorang manusia ke Taman Eden tanah Papua. Namun Tuhan tidak memilih dari keluarga yang sudah ada pada waktu itu, tetapi lebih memilih untuk membentuk manusia baru, dengan maksud agar manusia baru ini dapat menjaga dan merawat taman berpagar tanah Papua ini dengan baik dan benar. Dan untuk menciptakan manusia pertama bangsa Papua, Tuhan memilih tidak terburu-buru dan memilih hari yang tepat, agar manusia yang akan dibentuk ini benar-benar tenang dan berakal budi, pembela kebenaran. Suatu hari, mentari pagi sudah bersinar terangi bumi. Tuhan dan para malaikat baru terbangun dari istirahat yang cukup panjang, usai menciptakan bumi selama berabad-abad lamanya. Pagi itu, dedaunan dan pohon mulai mengering terkena sinar matahari. Embun pagi mulai menguap. Angin berhembus perlahan-lahan mengantar awan ke gunung. Tiba-tiba, gerimis dan guntur kilat membakar tanah. Angin mengangkat debu, dan Tuhan Allah membentuk manusia pertama bangsa Papua dengan debu
tanah yang memanas. Ia belum bernafas, dan Tuhan akan hembuskannya setelah manusia itu tiba di rumahnya, tanah Papua. Lalu kemudian, para malaikat mengangkat manusia itu dan membawanya ke tanah Papua sambil bernyanyi. Dialah manusia pilihan Tuhan yang memiliki akal budi. Dia akan menjaga rumah Tuhan. Dia akan menjaga harta benda dan kekayaan alam di rumah Tuhan. Mari jaga dia. Mari bawa dia ke rumah Tuhan. Marilah bernyanyi bersukaria memuliakan Tuhan. Lagu-lagu para malaikat ini kemudian hari dalam budaya Mewong sering dinyanyikan dalam lagu jenis Atauga. Contoh lagu Atauga dinyanyikan oleh saudara Engelbert dan Edo Kondologit dalam judul Asi Bebeisa. Masasue, onei masasue. Opapo makiko. Opapo misome, sabapo misome. Ibo sawa pao. Malaikat dokan nani tenau yani manako menani manako aiso geu manau ketoso geu mana ke masasue onei masasue atagi makiko Atagi misome, papa misome. Ibo sawa pao. Malaikat dokan nani tenau, yani manako, menani manako. Aiso keu manao, ketoso keu mana. Que masasue, onei masasue. Así me bisa. Irak dan Iran beserta keluarga Kus terharu melihat peristiwa pagi itu. Mereka hanya berkata, "Selamat datang wahai manusia telanjang. Engkau kami namai Uriam, manusia pilihan Tuhan. Engkau dibentuk pada hari yang tenang dari debu tanah panas. Engkau dipuja para malaikat dan diberkati Tuhan." Oleh bangsa Iran, rumah kediaman Irian yang berpagar itu dinamai Pairi Daiza, taman bertembok. Kemudian hari, orang Inggris menyebut Paradise atau Firdaus, tempat orang kudus dan burung cendrawasih. Tetapi oleh turunan Irak menyebut istana kediaman Irian dengan nama Hadikah al-Hakikah, taman kebenaran bertembok Mapia. Orang Mapia sendiri menyebut wilayahnya berdasarkan batas alam. Daerah pegunungan dinamai Boba Doko, dan daerah antara pegunungan dan pesisir pantai dinamai Oge Doko. Istilah Boba dari kata Bobaga yang berarti kupu-kupu disebut untuk wilayah pegunungan Mapia yang berbentuk kupu-kupu jenis Lamproptera meges agirai yang panjang dan unik.
Gambarnya dapat Anda lihat dalam video terlampir. Apakah wilayah Mapia yang berbentuk kupu-kupu adalah wujud malaikat Tuhan yang terdampar di awal zaman Neogen sejak Tuhan Allah memilih tanah Papua sebagai tempat tinggalnya? Ataukah para malaikat Tuhan itu membuat istana Tuhan berbentuk kupu-kupu? Yang jelas, bekas kaki para malaikat sebagai ipuwe atau pelindung, bekas tempat duduk, dikisahkan moyang Mapia secara turun-temurun hingga hari ini. Menarik untuk kita bertanya lagi, dari peta Mapia yang terlihat berbentuk kupu-kupu ini, mengapa sayap kanan terlihat patah dan mengalirkan kali Mapia? Apakah karena para malaikat Tuhan sebagai ipuwe atau pelindung manusia bertempur dengan rombongan malaikat yang tidak setuju terhadap rencana Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah? Bagaimana hubungan dengan kisah Komeka Magai yang pernah mengejar jalur kematian manusia lewat kali Mapia? Yang jelas, kitab suci mencatat, pada zaman-zaman itu ada seorang malaikat Tuhan yang tidak setuju terhadap rencana Tuhan menciptakan manusia untuk menjaga dan merawat bumi. Malaikat itu memprotes kepada Tuhan dan berkata, "Untuk apa kami yang diciptakan dengan cahaya api ini harus menyembah manusia yang diciptakan dengan debu tanah yang bau dan akan saling menumpahkan darah melawan semua perintah Tuhan? Lebih baik Tuhan Allah perintahkan kami turun ke bumi untuk menjaga dan merawat bumi ini." Tuhan pun mengutuk malaikat itu dan memberi batas waktu dengan tali Ega Putu, hingga tali itu nanti dibuka dalam sebuah peristiwa yang terjadi di Egaidimi, jantung tanah Papua. Sebelum diletakkan ke bumi Egaidimi, Tuhan mengembuskan nafas pertama kepada manusia irian itu di atas gunung Ojai dekat kampung Maua. Sepasukan malaikat menari sambil bernyanyi berbaris naik dari kampung Ekimanida menuju puncak gunung Ojai. Ribuan pasukan malaikat lain berbaris naik dari kampung Ekimani menuju puncak gunung Ojai. Manusia itu digendong-gendong, Maua, Maua, di atas awan sebelum diletakkan di atas puncak gunung Ojai. Setelah diletakkan di atas gunung Ojai, Tuhan pun mengembuskan nafas pertama kepada manusia itu. Saat itu terjadi gempa bumi maha dahsyat. Gunung Didigi bagian selatan lembah Kamuu terbelah dua dan danau lembah Kamuu mengering seketika. Bagian kiri dari posisi Tuhan ditempatkan sepasukan kerub memegang busur Dogiai. Bagian kanan dari posisi Tuhan ditempatkan sejumlah malaikat Tuhan dengan busur Somisai, penentu jalan kehidupan manusia. Lalu kemudian para malaikat Tuhan membawa manusia itu ke Egaidimi dan perintahkan untuk memelihara taman ini dengan baik. Kejadian 2 ayat 15. Dari Egaidimi, Tuhan Allah tidak mau melihat manusia itu hidup seorang diri. Lalu Tuhan menghadirkan binatang-binatang untuk hidup bersama manusia itu, dan manusia itu diberikan kuasa untuk memberikan nama kepada burung di udara dan binatang di darat. Tempat pemberian nama binatang itu dinamai dengan kampung Ekagokunu, Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Di atas kampung ini ada sebuah kali kecil yang bercabang dua, Tidegeko dan Ibo Geko, kali rusuk besar dan kecil. Dari hulu kali ini, Tuhan menidurkan manusia itu dan mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya dan membangunkan seorang perempuan sebagai seorang penolong suaminya. Kejadian 2, 21 sampai 22. Suatu saat, iblis menipu perempuan itu dan ia merasa ketakutan. Ia pun memanggil sang laki-laki, tetapi keduanya terjebak dalam godaan iblis. Lalu kemudian Tuhan pun marah
dan mengusir iblis dan menghitung batas hidupnya dengan tali ega putu di Egaidimi. Lalu para malaikat menamai si laki-laki dengan nama Emogi Pane, dan kepada perempuan dinamai Emobeku Pane. Tuhan dan para malaikat memisahkan diri dengan manusia sambil bernyanyi lagu Tuupe, Epeko Beno Epeko, Samowi, Puneko Beno Pune Ko Somowi. Artinya, pergilah wahai kaum manusia, engkau akan menderita dan berumur pendek. Tubuhmu akan dimakan lalat, ulat, dan rayap. Apoko Beno, Apoko Samowi, Puneko Beno, Puneko Samowi. Didiko Beno, Didiko Samowi, Gaga ko Beno, Gaga ko Samowi. Idima enai mo Beno ni tiwei idima enai mo Beno ni tiwei. Apoko Beno, Apoko Samowi, Puneko Beno, Puneko Samowi. Didiko Beno, Didiko Samowi, Uai Waneko Beno, Uai Waneko Samowi.